Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak W dalam pelajaran matematika menyenangkan. Di pertemuan kali ini, yang kedua, kita akan membahas masih berkaitan dengan kesebangunan, tapi kesebangunan khususnya pada segitiga. Sebelum berlanjut kita membahas materi ini, marilah kita duduk sikap sempurna, berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa biar kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam menerima pelajaran pada pertemuan kali ini. Dengan duduk sikap sempurna, berdoa mulai. Terima kasih. Semoga kita berdoa nanti diberi kelancaran, diberi kemudahan. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga harapan saya anak-anak beserta keluarga senantiasa dalam kondisi prima, sehingga kita dijauhkan dari virus COVID-19. Okay. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu adalah yang pertama, nanti tujuannya anak-anak dapat memahami konsep kesebangunan pada segitiga seperti yang kemarin sama. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan mencoba konsep rumus akibat kesebangunan pada segitiga, yaitu nanti pada segitiga siku-siku dan pada trapesium. Kita coba bahas yang pertama, kesebangunan pada segitiga. Kemarin secara umum konsep kesebangunan itu adalah apa? Yaitu syaratnya yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi di sini disajikan gambar segitiga ABC sama segitiga PQR. Jadi ada dua segitiga ABC sama segitiga PQR. Di mana dari gambar kedua segitiga ini anak-anak sudah dicantumkan di sana gambarnya, sudah diketahui sudut-sudut masing-masing. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian apa? Berarti sudut A sama dengan sudut dengan di sini B, karena di sini sama keterangannya. Kemudian sudut B lengkung dengan sudut di sini yang lengkung sudut G. Yang terakhir C itu dengan R. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita tahu sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar, maka kita mencari perbandingan panjang sisi yang seletak atau bersesuaian. Di sini AB itu lengkung sama O sudutnya. Maka di sini yang seletak itu ternyata PG. AC O dengan silang, maka di sini yang silang O adalah BR. Dan yang terakhir BC itu lengkung sama silang di sana IR. Maka muncul perbandingannya seperti ini. Jadi AB seletak dengan PG. Jadi nanti untuk membuat kesebangunan biar anak-anak mudah dalam menentukan perbandingan sisi yang terletak ini, tolong nanti gambarnya dibuat terpisah. Seperti ini. Dua. Nanti akan anak lebih mudah. Nah, kita contoh dengan contoh soal saja. Contoh soal yang pertama. Di sini anak-anak disuruh menentukan panjang dari A. Panjang dari A. Di sana anak-anak suruh dari gambar hasil gambar itu. Nah, pertama kita akan mencoba mencari yang pertama sini untuk A. Nah, untuk menjawabnya anak-anak tetapi seperti saran saya tadi, ini ada gambar, sebenarnya ada gambar dua segitiga untuk dapat menuliskan perbandingannya, karena untuk mencari panjang A, saya gambarnya dibuat terpisah. Nah, seperti ini. Sehingga anak-anak akan mudah dalam menuliskan perbandingan sisi yang seletak. Dari sini akan mudah, ini ada sisi sebelah kiri dengan kiri, kanan dengan kanan, bawah dengan bawah. Panjang PQ dari gambar PQ itu jumlah 6 dan 8. Panjang PR itu dari 12 tambah A. Dan segitiga yang kecil panjang PS 8, panjang PT 12. Maka perbandingan sisinya adalah 14 berbanding kiri
dengan yang kiri. Jadi yang seletak kiri dengan yang kiri. 8. Itu nilainya sama dengan 12 ditambah A per 12. Jadi 14 per 8, 12 plus A. Nah, dari situ maka untuk menyelesaikan jika bertemu pecahan sama dengan pecahan, dikalikan silang. Tapi sebelum dikalikan silang ini kan boleh kita sederhanakan. Bagi 2 ini 7, bagi 2 ini 4. Langkah berikutnya kalikan silang, berarti 4 dikali 12 ditambah A sama dengan 7 dikali 12. Jadi kalikan silang. Maka mengalikannya kan dengan buat skema. Berarti 48 itu sama dengan 4A sama dengan 84. Maka ini 4A sama dengan 84. Ini pindah ruas jadi dikurangi 48. Maka di situ muncul 4A sama dengan 36. Maka A bernilai 9 atau di sini hasil dari 36 dibagi 4. Maka hanya ketemu 9. Sekali lagi, untuk menentukan panjang dari ruas garis sebuah segitiga dengan menggunakan konsep kesebangunan, yaitu apa? Menggunakan perbandingan sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian, yaitu nilainya harus sama. Nah, untuk menuliskan perbandingannya ini, kalau nanti menjumpai soal bergambar jadi satu, saya sarankan gambarnya dibuat terpisah. Itu akan memudahkan anak mencari sisi yang seletak. Sebelah kiri berbanding sebelah kiri, sebelah kanan berbanding sebelah kanan, bawah berbanding bawah. Kecil ke besar atau besar ke kecil silahkan, jangan sampai terbalik. Misalkan ini 14 per 8, jangan terus 12 per 12 plus A, tetapi tetap 14 besar berbanding kecil, ini juga besar berbanding kecil, jangan terbalik. Kemudian setelah itu ketemu pecahan dengan pecahan, kalikan silang. Studi aljabar. Itu yang soal pertama. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua hampir sama setipe. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X dan nilai Y. Nah, dari sini anak-anak saya sarankan untuk bisa menjawab. Jadi untuk bisa menjawab mencari panjang X dan Y berapa, di situ anak-anak harus bisa memisahkan gambar segitiganya itu dari kecil ke besar. Kita buat gambar segitiganya terpisah dengan posisi yang bersama dengan gambar aslinya untuk memudahkan. Nah, dari sini akan kelihatan segitiga ABC sama segitiga ADE, besar dan kecil. Di segitiga yang besar, panjang ruas garisnya sisinya masing sudah ada, BC 12, CA atau AC dari Y sama 6 dijumlah, berarti 6Y, A ke B, X tambah 10. Dan langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya yang kecil sama, kita cantumkan segitiga ADE, di mana panjang masing-masing sisinya sudah tahu. Langkah berikutnya, berarti kita menuliskan perbandingan sisi yang seletak. Berarti 12 yang besar itu seletak dengan yang kecil 8. Sisi yang di bawah ini 6 plus Y. Itu seletak dengan yang di bawah sini Y. Terakhir, sisi yang ada di sebelah kanan 10 plus X itu seletak dengan 10. Ada 3 perbandingan, kemudian anak-anak disuruh mencari nilai X dan nilai Y berapa. Maka di sini dari 3 perbandingan ini bisa kita buat jadi 2 perbandingan. 12 per 8 itu nilainya sama dengan 6 plus Y per Y. Yang satunya itu adalah 12 per 8 itu nilainya sama dengan 10 plus X per 10. Langkah berikutnya, dari persamaan yang pertama ini kita sederhanakan. 12 dengan 8 dibagi 4, berarti ini 3 sama 2. Maka kalikan silang, maka
3Y. Itu sama dengan 2 dikali 6 plus Y. Maka ini ngalikannya kan dibuat skema seperti ini. Maka muncul 3Y itu sama dengan 12 karena 2 kali 6 ditambah 2Y. Maka yang suku sejenis jadikan 1. Berarti 3Y dikurangi 2Y sama dengan 12. Y sama dengan nilainya 12. Ini yang nilai Y. Kemudian nilai X. Sama, ini sederhanakan. Bagi 4, 3. Bagi 4, 2. Kalikan silang. 2 dikali 10 plus X. Sama dengan 3 dikali 10. Maka kalikannya sama seperti tadi, skema. Berarti 20 ditambah 2X. Hasilnya sini 30. Kemudian suku yang sejenis kita jadikan di ruas yang sama. Yang ada hurufnya tetap di ruas kiri. Berarti ini 30, ini bergeser di ruas yang beda, jadi kurang. Berarti 2X sama dengan 10. Maka dari situ X bernilai 10 dibagi 2, 5. Nah, ini untuk menjawab sekali lagi, untuk menentukan panjang ruas garis pada sebuah segitiga dengan menggunakan konsep sebangunan, anak-anak diharapkan membuat gambarnya terpisah. Dengan membuat gambar terpisah, nanti anak-anak akan mudah dalam menentukan perbandingan sisi yang terletak. Bawah per bawah, kiri per kiri, kanan per kanan. Dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar silakan. Y per 6 plus Y, 8 per 12, 10 per 10 plus X. Silakan. Yang penting jangan berkeliru dalam membandingkan, jangan sampai terbalik. Nah, ini soal yang kedua berkaitan dengan mencari panjang sisi pada segitiga. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas berkaitan dengan rumus akibat kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, biasanya anak-anak kalau berkait membahas segitiga siku-siku pasti ingat dengan teorema Pythagoras. Sehingga untuk mencari panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku menggunakan konsep Pythagoras, silahkan. Nah, sekarang dengan menggunakan konsep Pythagoras, konsep pada kesebangunan, kita akan mencoba mencari panjang ruas garis yang ada pada segitiga selain menggunakan Pythagoras. Caranya adalah di sini pertama kita akan mencoba mencari nanti panjang AB berapa. Kalau menggunakan Pythagoras itu kan berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, kita akan mencoba dengan menggunakan konsep kesebangunan. Perhatikan segitiga ABC dan ABD. Kalau disuruh perhatikan, maka saya membuat gambarnya saya pisah. Untuk memudahkan anak-anak dalam menuliskan perbandingan sisi yang terletak. Nah, ini saya pisah. Segitiga ABC dan ABD. Nah, dari situ anak-anak akan kita coba perbandingan sisi yang terletak. Yang pertama, di sini anak-anak ada dua buah segitiga. Jadi ini ada dua buah segitiga, di mana segitiga ABC masing-masing sudutnya sudah ada, siku-siku di B, sudut A nokta atau titik, dan sudut C lengkung. Sudut segitiga ABD itu A-nya titik, D-nya siku-siku. Sehingga ini ada dua buah segitiga, di mana segitiga itu dua sudutnya sudah sama ini. Maka dua sudut A ini adalah lengkung, titik, ini siku-siku, titik, siku-siku, maka sudut seketiganya di sini lengkung. Maka di situ sudut yang ada di B juga sudut lengkung. Nah, itu. Jadi sudut ini B akan sama dengan sudut C. Nah, ini sudut. Maaf, sebentar saya hapus dulu. Nah, ini sudutnya di situ adalah sudah tahu. Jadi jika ada sebuah segitiga, dua buah segitiga, di mana tadi dua sudutnya sama, maka sudut ketiganya ini akan sama. Nah, berarti dari situ kita bisa menuliskan perbandingan sisi yang terletak.
Karena kita akan mencari panjang AB, saya menggunakan AB dulu. Berarti dari situ AB per yang segitiga besar ini AB. Maka yang kecil kita cari yang seletak. Caranya apa? Kita perhatikan sudutnya B, siku-siku A titik. Dicari di sini yang sama. Oh, sini D, A. Oh, berarti sini AD. Langkah berikutnya, saya mencari situ AC yang besar. Yang besar ini A sama C. Yang besar itu titik sama lengkung. Maka di segitiga kecil dicari yang sama lengkung sama titik di sini. Yaitu ternyata AB. Nah, dari sini jika ada sebuah pecahan sama dengan pecahan, menyelesaikannya kalikan silang. Berarti A, B kuadrat. Karena AB kali AB. Sama dengan, berarti di situ AD dikali AC. Nah, ini satu bisa kita cari untuk mencari panjang sisi dari sebuah segitiga. Selain menggunakan Pythagoras, kita menggunakan konsep kesebangunan, ternyata mencari panjang AB bentuknya perkalian. Tetapi kalau kita menggunakan konsep Pythagoras, itu kan berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat, itu kan hasilnya AC kuadrat dari gambar itu. Jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat, AC kuadrat. Ini kalau ini adalah Pythagoras, yang ini Pythagoras. Nah, kalau ini kan konsep kesebangunan, jadi yang pertama ini. Jadi sekali lagi, untuk mencari panjang sisi dari sebuah segitiga, dengan menggunakan konsep kesebangunan, ternyata bentuknya bukan jumlah, tapi bentuk perkalian. Nah, ini salah satu, yaitu mencari AB. Nanti mencari panjang BC, juga mencari panjang BD. Oke, kita untuk mencari panjang yang lain. Jadi tadi yang pertama tadi, itu kan AB kuadrat, itu ternyata AD dikali AC. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, untuk mencari yang kedua dan ketiga, nanti akan mudah. Konsepnya begini. Untuk mencari panjang ruas garis pada segitiga siku-siku, kalau menggunakan kesebangunan, cirinya sederhana. Perhatikan saja nanti di situ segitiganya siku-sikunya di mana. Oh, ini di B. Maka dari titik B ini ada 3 garis. Pertama BA, kedua BD, ketiga BC. Dengan menggunakan kesebangunan, maka panjang ruas garis yang melibatkan titik siku-siku B mesti kuadrat. Kemudian langkah berikutnya, misalnya ini AB atau BA, ujungnya A, maka di sini kalau saya mengibalkannya pakai konsep air mancur, maka sini pendek dikali panjang. Maka untuk mencari panjang BA itu berarti dari huruf A dilanjutkan pendek kali panjang. Begitu pula nanti dengan cara yang sama, berarti mencari panjang BC atau BC kuadrat dari B ke C ujungnya C. Maka nanti untuk mencari panjang BC, caranya gini, dari B ke C ujungnya C, maka nanti pendek dikali panjang. Maka di sini muncul cari panjang CBC berarti CD dikali CA. Jadi konsepnya pokoknya pendek kali panjang. Yang ketiga, berarti yang ketiga di sini. Yang ketiga berarti BD kuadrat. BD kuadrat ujungnya huruf D, maka pendek kali panjang. Maka di sini nanti DA dikali DC. Ini berlaku huruf-huruf ini kalau gambarnya ABC. Kalau nanti gambarnya segitiganya bukan ABC, tidak pakai ini lagi. Tapi konsepnya tadi sekali lagi, untuk mencari rumus khusus pada konsep kesebangunan segitiga siku-siku, langkah pertama kali yang anak-anak cermati apa? Cari dulu titik sudutnya di mana. Oh, ini di B. Berarti kalau di B, di situ berarti ada 3 garis, yaitu BA, BD, dan BC. Nah,
BA, BD, BC pasti kuadrat. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya pasti melibatkan perkalian. Mengalikannya apa? Pendek kali panjang. B ke C, ujungnya C, maka pendeknya CD, panjangnya CA. Mau mencari panjang BD, ujungnya D, pendeknya DA, panjangnya DC. Nah, ini konsep rumus khusus akibat kesebangunan pada segitiga siku-siku. Selain menggunakan Pythagoras, anak bisa menggunakan konsep kesebangunan. Nah, sekarang dengan contoh soal yang pertama. Yang pertama di situ ada segitiga ABC. Nah, ada segitiga ABC. Siku-sikunya saya buat gambarnya setipe dengan contoh yang tadi. Siku-sikunya di B. Maka dari titik B ini ada 3 garis. Yaitu pertama BA kuadrat, BD kuadrat, BC kuadrat. Nah, berarti karena yang ditanya X, berarti X itu mewakili ruas garis BA. Maka saya tulis ini yang pertama. BA pasti kuadrat. Kemudian langkah berikutnya, oh ini ujungnya huruf A, berarti pendek kali panjang. Maka di sini AD dikali AC. Dah BA-nya tadi situ adalah X, maka kita ganti dengan X. Maka ini X kuadrat sama dengan AD, ini 16, dikali AC, berarti seluruhnya dijumlah 25. Oh, berarti kalau begitu X adalah akar dari 16 dikali 25. Maka jika ada bentuk perkalian dalam akar, nggak usah dikalikan, cukup masing-masing di akar. 16 akarnya 4 kali 25 akarnya 5. Oh, maka hasilnya 20. Ini ya. X. Untuk mencari Y, yaitu melibatkan BC. Maka yang kedua, mencari panjang BC, BC kuadrat. Ujungnya huruf C, maka pendek kali panjang. Maka di situ bahkan ini CD dikali CA. Maka muncul 9 dikali 25. Maka panjang, ini panjang Y, maka Y kuadrat, kalau gitu Y-nya ketemu akar dari 9 dikali 25. Maka muncul 3 dikali 5, yaitu nilainya 15. Nah, ini menggunakan konsep kesebangunan. Karena apa? Kalau kita mau mencari panjang X dengan Pythagoras tadi nggak bisa. Karena apa? X-nya itu di sini. Untuk mencari Pythagoras berarti panjang BC-nya harus tahu. Tetapi yang diketahui hanya panjang AC. Di mana ruas AD 16 ini 9. Maka untuk mencari Pythagorasnya kita kesulitan. Nah, untuk mencari panjang Y, karena ini sudah ketemu 20, selain menggunakan konsep kesebangunan, boleh pakai Pythagoras. Maka kalau kita menggunakan konsep Pythagoras, berarti kan munculnya 20 kuadrat ditambah Y kuadrat, hasilnya 16 tambah ini kan 25 kuadrat. Maka Y kuadrat adalah 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Nanti akan ketemu Y-nya 15. Karena ini kan 625 dikurangi 400 kan 225. Akarnya kan 15. Jadi boleh pakai Pythagoras, boleh pakai kesebangunan. Ini contoh yang pertama. Menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga siku-siku. Sekarang yang kedua. Konsep yang kedua, mencari panjang Z. Nah, panjang Z di sana ada di ruas garis BD. Jadi di titik segitiga ini ada 3 garis yang melalui titik sudut siku-sikunya BC, BD, dan BA. Karena Z itu ada di BD, maka BD pasti kuadrat. Kalau melibatkan titik sudutnya siku-siku maka kuadrat. Pas ini hasil kali. Hasil kali mana? Pendek kali panjang. Yaitu pendek DC dikali DA. Kemudian langkah berikutnya kita sesuaikan ruas garis yang sudah ada di situ. Oh, berarti Z kuadrat itu adalah
DC yaitu 9 dikali DA, DA-nya 16. Oh, maka mencari panjang Z adalah akar dari 9 dikali 16. Berarti hasilnya 3 dikali 4. Karena masing-masing akarnya 3 dan 4. Maka 12. Nah, ini menggunakan konsep kesebangunan untuk mencari panjang ruas garis pada segitiga. Kemudian kalau tadi mencari panjang Z ini dengan menggunakan Pitagoras kita kesulitan karena untuk mencari panjang Z ini saya harus yang di sini atau menggunakan segitiga yang kecil atau ini. Nah, padahal kita akan mengalami kesulitan. Nah, dengan menggunakan kesebangunan ternyata bisa mencari panjang BD atau Z berapa. Ini contoh yang kedua dalam melibatkan kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu berkaitan dengan akibat khusus perbandingan pada sekipat khususnya trapesium. Jadi ini hanya berlaku pada trapesium. Biasanya mencari panjang EF. Nah, mencari panjang EF dengan konsep kesebangunan bisa kita cari yaitu A, B. Ini nanti bilang A, ada B, ada M, ada N. Ini nanti bilangan panjang ruas garis. Nah, untuk mencari yang di tengah, itu pakai perkalian silang. Caranya ini, atas kali bawah, atau bawah kali atas. Maka di sini muncul N dikali A. Ditambah atas kali ini. Dikalikan silang, maka M dikali B. Dibagi jumlah angka yang ada di kiri kanan. Nah, ini adalah akibat rumus dari kesebangunan pada segitiga yang melibatkan panjang ruas garis pada trapesium. Jadi nanti kalikan silang, bawah kalikan atas ditambah bawah, atas kalikan bawah dibagi jumlah angka yang ada di kanan dan kiri. Nah, lebih jelasnya dengan contoh berikut ini. Panjang TU berapa? Di sini diketahui Anda disuruh mencari panjang TU berapa. Saya gunakan warna merah biar lebih gampang. Jadi panjang TU, yang ditanya panjang TU. Nah, panjang TU ini di tengah. Maka konsep tadi, bawah kalikan atas. Atas kalikan bawah dijumlah. Jadi kita buat perpanjang dulu. Maka di sini 3 dikali 10 ditambah atas kali bawah 2 dikali 25 dibagi jumlah angka yang ada di kiri kanannya tadi. Oh, berarti muncul 30 ditambah 50 per 5. Berarti ini 80 per 5, yaitu ada 16. Oke, ini adalah konsep-konsep penggunaan kesebangunan untuk mencari panjang ruas garis pada segitiga, kemudian pada segitiga umumnya segitiga, kemudian pada segitiga siku-siku. Yang terakhir ini adalah rumus khusus akibat kesebangunan pada segi 4 khususnya trapesium. Nah, biasanya soal itu disuruh mencari panjang ruas garis yang di tengah berapa. Ini garisnya sejajar. Oke. Dan dengan cara perkalian silang tadi, panjang TU adalah bawah kali atas, ditambah atas kali bawah, kemudian dijumlah. Nah, ini adalah konsep kesebangunan pada segitiga digunakan pada mencari panjang ruas garis pada trapesium. Nah, itu dulu pertemuan pada hari ini yang kedua. Sampai di sini. Sekali lagi mohon dicermati dari video awal sampai akhir karena di situ nanti video ini gunanya untuk anak-anak biar bisa menjawab tugas-tugas yang kedua yaitu kesebangunan pada segitiga dengan menggunakan Google Form. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Buat catatan di buku. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang belum benar. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih.